Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman dan juga ibu dosen yang sedang melihat video ini. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Mulyadi. Saya dari kelas A dengan NIM 20251001. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Institut Teknologi Padang dengan jurusan Teknik Geodesi, dan melakukan exchange student dengan Institut Teknologi Nasional Bandung. Oke, tanpa basa-basi mari kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang geostationary orbit, sun synchronous orbit, resolusi, dan citra satelit Landsat 9. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman berpikir bahwasannya ketika suatu satelit sedang meluncur atau sedang meluncur ke luar angkasa maksudnya, pernah nggak sih berpikiran bahwasannya di mana sih letaknya satelit tersebut, di mana sih orbitnya, dan apa yang dilakukan oleh orbit tersebut gitu atau oleh satelit tersebut gitu. Maka dari sini saya akan membahas semua pertanyaan itu yang ada di benak-benak teman kalian di sini. Oke, yang pertama itu geostationary orbit. Geostationary orbit merupakan satelit orbit yang memiliki ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi ya. Kecepatan gerak rotasinya sama seperti bumi, yang mana dengan hal ini maka setiap pengambilan data atau setiap pengukuran yang dilakukan oleh satelit tersebut terambil semuanya karena mengikuti rotasi pergerakan buminya. Satelit yang menggunakan orbit ini adalah satelit komunikasi dan juga cuaca. Jadi satelit ini selalu dipakai oleh satelit komunikasi dan juga cuaca. Salah satu contoh satelit orbit ini adalah satelit Palapai yang dimiliki oleh Indonesia. Ini merupakan contoh dari satelit geostationary orbit. Oke, yang selanjutnya yaitu sun synchronous orbit. Sun synchronous orbit atau yang biasa disebut dengan helion synchronous orbit merupakan satelit yang menggabungkan ketinggian dan kemiringan yang mana untuk mendapatkan objek sesuai dengan naik atau turunnya dari objek tersebut sesuai dengan ketinggian dari bumi tersebut. Orbit ini mempunyai kesamaan dengan kecepatan rotasi dengan permukaan bumi, dan juga orbit ini merupakan yang terendah ketinggiannya. Jadi berbeda dengan geostationary orbit. Terminologi resolusi ada beberapa macamnya dalam sistem penginderaan jarak jauh atau inderaja, yaitu resolusi spasial, spektral, radiometris, dan temporal. Resolusi spasial merupakan ukuran objek terkecil yang masih dapat disajikan, dibedakan, dan dikenali pada citra. Semakin kecil ukuran objek yang dapat direkam, semakin baik juga resolusi spasialnya. Sebaliknya, jikalau semakin besar ukuran objek yang dapat direkam, maka semakin buruk resolusi spasialnya. Seorang ilmuwan Floyd F. Sabins dalam bukunya Remote Sensing Principle and Interpretation 1997 mendefinisikan resolusi spasial sebagai kemampuan untuk membedakan di antara jarak dua objek yang berdekatan pada citra. Untuk contoh resolusi spasialnya bisa dilihat dalam gambar sini. Bisa dilihat jikalau semakin jauh maka akan semakin jelas, dan jikalau kita semakin zoom semakin besar maka akan semakin ngeblur gambarnya. Oke, yang selanjutnya yaitu resolusi spektral. Resolusi spektral atau yang merupakan dimensi dan jumlah daerah panjang gelombang yang sensitif terhadap sensor, dan juga mengacu pada kemampuan sensor satelit untuk mengukur panjang gelombang spesifik dari spektrum elektromagnetik. Resolusi spektral, jikalau resolusinya terlalu rendah, maka informasi spektralnya akan hilang, mencegah identifikasi dan juga karakterisasi sampel yang benar.
Sebaliknya pun, jikalau resolusinya terlalu tinggi, maka perlu menggunakan atau memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengambilnya. Yang ketiga yaitu resolusi radiometrik. Ukuran sensitivitas sensor untuk membedakan aliran radiasi, radiation flux, yang dipantulkan atau diemisikan suatu objek oleh permukaan bumi. Resolusi radiometrik menggambarkan isi informasi aktual dalam sebuah citra selain susunan piksel, dan juga menggambarkan kemampuan untuk membedakan perbedaan energi yang sangat kecil atau jumlah energi yang diperlukan untuk meningkatkan sebuah piksel dengan satu level nilai. Yang selanjutnya yaitu temporal, yang merupakan interval waktu yang dibutuhkan oleh satelit untuk merekam area yang sama, atau waktu yang dibutuhkan oleh satelit untuk menyelesaikan seluruh siklus orbitnya. Jadi maksudnya itu melakukan pengukuran ulang atau perekaman ulang. Mengapa diperlukan perekaman ulang? Karena dapat mengurangi biaya, dapat menghindari tutupan awan dan cuaca jelek. Resolusi temporal ini juga bergantung pada jenis sensor yang digunakannya, lebar overlapnya, ataupun ketinggian satelitnya. Yang selanjutnya ada Landsat 9. Sebelumnya saya ingin bertanya, Landsat 9 itu apa? Landsat 9 merupakan data citra permukaan bumi pertama yang mempunyai banyak saluran dan juga sangat banyak manfaatnya bagi ilmu pengetahuan. Salah satunya di sini ada Landsat 9 yang baru saja diluncurkan pada tanggal 20 dan datanya pun akan segera dipublis atau dibagikan secara publik pada awal 2022. Misi dan negara yang memilikinya. Untuk misinya yaitu melanjutkan peran penting program Landsat dalam memantau, memahami, dan mengelola sumber daya lahan yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan manusia. Dan negara yang memilikinya yaitu negara adidaya Amerika. Di sini overview-nya di sini bisa kita lihat waktu peluncurannya yaitu 27 September 2021, spasialnya 15 meter, 30 meter, 100 meter, spektralnya 4 saluran pada saluran gelombang tampak, visible spektralnya, altitude atau ketinggian 705 km, lebarnya 185 km atau lebar sapuannya, temporalnya yaitu setiap 8 hari, dan resolusi radiometrisnya 16 bit. Oke, di sini saya ada quotes atau kutipan yang sangat saya suka, yaitu I'm sure the universe is full of intelligent life. It just been too intelligent to come here. Yang artinya adalah saya yakin bahwasannya semesta itu banyak sekali pelajaran kehidupan, akan tetapi banyak sekali pelajaran untuk datang ke sini. Arthur C. Clarke. Ini merupakan daftar pustakanya, dan ini adalah yang terakhir. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan juga maaf apabila terburu-buru karena di sini saya masih menggunakan yang limit atau yang menggunakan limitasi, yaitu limitasinya lebih dari 9 menit dan tidak boleh melebihi dari 10 menit. Mohon maaf apabila saya terburu-buru, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata ataupun mungkin kurang lancar dalam pengucapan, karena saya pribadi juga masih belajar dalam hal public speaking, menjelaskan dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.